Anda perlu ditangkap. merasa ada dasarnya nggak sih menuduh, bukan menuduh sih, mengatakan bahwa buzzer Pak Jokowi harus menertibkan buzzernya? Ya, pertama kan begini, ada banyak kebijakan-kebijakan yang disupport oleh akun-akun tertentu, begitu ya. Dan kemudian akun itu digaungkan oleh akun bot juga. Jadi kita jangan pura-pura bodoh bahwa semua ada yang memang bodoh. Bahwa akun itu adalah manusia semua. Tidak. Tapi itu bukannya vice versa bagi mereka yang juga anti, vice versa. Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama. Tapi kan kemudian perbedaannya adalah kalau ini disokong oleh pemerintah, itu Anda tidak adil. Seolah-olah kalau melawan pemerintah boleh menjadi itu, lalu kemudian itu menjadi lebih bodoh lagi. Kita berikan mandat untuk mengatur negara, itu persoalannya. Itu menjadi lebih bodoh lagi cara berpikir begitu. Mas Eko tadi kemudian melakukan jumping logical fallacy. Saya tidak pernah menuduh Mas Eko atau siapapun menjadi buzzer. Saya cuma bilang secara umum ada buzzer-buzzer yang keterlaluan, dan ini bukan kata saya. Ini kata banyak orang, kata hasil. Jangan pakai kata orang. Kita berbicara di depan publik dan ini bisa menjadi konsumsi publik. Pernyataan seperti itu membuat publik orang menjadi, ini adalah suara itu pernyataan bodoh dan sangat bodoh. Orang-orang yang sudah menjadi korban, ada orang-orang yang privasinya dibongkar, cuma saya tidak mungkin mengatakan karena itu rahasia klien dengan korbannya. Mbak Asvina, ini dulu, Bung Eko Kun, tadi Anda pernah disokong nggak oleh Pak Jokowi atau orang-orang sekitar Pak Jokowi untuk terus mendukung program-program atau memberangus mereka yang berbeda pendapat dengan istana? Enggak, saya pernah sering bahkan mengkritik beberapa kebijakan pemerintah yang menurut saya enggak sesuai dengan logika Eko saja pernah mengkritik saya kok. Ya kok ya? Iya, saya kritik Pak Fajrul dengan keras karena saya anggap beberapa komentarnya, caranya sebagai juru bicara waktu awal-awal belum pas, saya kritik dengan keras. Kalau sekarang sudah setuju ya? Yang kedua, saya bingung nih sama LBHI. Kemarin ketika Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, pemerintah membatasi internet di Papua karena ada kerusuhan di Papua, ya LBHI menggugat pemerintah. Itu kasusnya kerusuhan loh. Sekarang kondisinya lagi ngobrol biasa-biasa saja di media, katakanlah di media sosial, nggak ada kerusuhan, tapi Anda menuding orang yang membela kebijakan pemerintah sebagai buzzer. Logikanya nggak jelas. Kerusuhan. Berarti Mas Eko tidak menerima putusan PT UN ya? Itu pengadilan sudah mengatakan perbuatan. Saya setuju kalau Anda mengatakan bahwa itu bukan semua orang itu bisa mengekspresikan. Itu urusan Anda sendiri. Seperti kata saya setuju. Ketika semua orang bisa Anda bela, kita negara hukum. Itu persis. Saya setuju. Ketika Anda semua orang Anda gini. Bung Eko sama Bung Asvina, ini maksudnya Bung Eko, teman-teman aktivis LSM ini jangan double standar. Ketika mengatakan soal Papua, Anda menggugat pemerintah. Ini kita lagi bicara seperti ini, tapi Anda minta pemerintah memberangus. Kan sama aja. Ada yang ditangkap bahwa selama ini teman-teman aktivis LSM yang penting berseberangan dengan pemerintah dan yang kemudian anti pemerintah itu yang dianggap lebih pro demokrasi. Kami tidak ada double standar. Dari dulu kita sudah menentang penghancuran demokrasi, misalnya seperti hate speech dan lain-lain sebelum negara ikut-ikutan dan mengarahkan konsepnya ke arah penodaan. Ya, kebebasan bicara yang diperjuangkan oleh teman-teman LSM kan termasuk juga kebebasan para buzzer. Kenapa kemudian Pak Jokowi atau Presiden Jokowi harus menertibkan buzzer? Bukankah itu bagian dari kebebasan berbicara? Kalau kita lihat kata buzzernya adalah orang yang mendapat pesanan. Jadi bukan pikiran dia sendiri. Dia berbicara ketika ada bayaran. Itu persis seperti iklan. Begitu ya. Dan kalau kebebasan setiap orang, kalau ada influencer dia mau membela mati-matian gitu ya, karena itu fans, dia jadi fans, ya silakan saja. Yang sedang kita bicarakan adalah buzzer. Dan saya tidak pernah mengatakan si ini, si itu menjadi buzzer. Justru orang-orang itu yang mungkin merasa tiba-tiba tersinggung melakukan balasan-balasan gitu. Saya nggak pernah menyebutkan nama sama sekali. Ya, Bung Rocky, buat Anda tetap merasa bahwa buzzer itu berbahaya buat demokrasi? Bukan sekedar berbahaya aja, itu kalau berbahaya masih bisa ditangani gitu. Tapi dipelihara itu soalnya kan. Karena dipelihara maka dia jadi arogan itu. Buzzer kalau ada otak ya bagus banget kan. Kalau buzzer yang nggak ada otak itu, nggak ada otak dan lapar terus untuk menghajar pribadi orang, itu kan masalahnya kan. Kalau Fajrul segala macam geng itu mau debat itu dia nggak bakal jadi buzzer. Justru karena kepalanya kosong maka dia terima aja apa yang di brief oleh pemberi uang itu kan.
Lalu dibongkar dan kita nggak tahu kita mau macam. Saya udah nggak punya Twitter sih. Twitter saya juga dirampok sama Buzzer nih. Buat Anda bukan soal kebebasan bicaranya, tetapi Bukan soal bicara. didukung dan dipelihara oleh kekuasaan. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia dihadapkan dengan pikiran lain. Ini dia nggak mau berhadapan. Dia bongkar pribadi orang, bohong semua isinya. Dan kita nggak tahu kita mau hadapi dengan cara apa itu. Wong dia anonim. Kalau mau debat beginian. Tapi kan kita nggak bisa minta orang dungu itu untuk ikut dalam pembicaraan semacam ini kan. Ya. Kan itu. Jadi buzzer itu adalah kedunguan yang dipelihara oleh istana. Karena istana diemin. Sekali lagi Rocky, saya membantah tidak pernah begitu terjadi.